Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Ahmad Zakwan Ramadan dengan NIM 2400485. Dan kali ini kita akan ngebahas apa itu balok. Nah, kalian sebelumnya tahu nggak sih balok itu apa? Nah, makanya langsung aja ya teman-teman, kita ngebahas apa itu balok. Bentar teman-teman. Nah, balok sendiri adalah, sebentar teman-teman. Pengertian balok sendiri adalah balok adalah elemen struktur yang posisinya itu horizontal atau mendatar dan berfungsi untuk menyalurkan beban dari plat lantai ke kolom. Balok itu juga bekerja sebagai penghubung antar kolom dan menjadi penopang lantai bangunan. Contoh nyatanya balok itu bisa dilihat pada balok pengikat antar kolom rumah, balok lantai pada gedung bertingkat, balok atap dan struktur jembatan. Contoh sederhananya saat kamu berjalan di lantai 2 rumah, beban tubuhmu itu diteruskan ke lantai, lalu ke balok dan akhirnya ke kolom. Sekarang rata-rata kalau balok itu ketutupan ya teman-teman sama pelafon, tapi biasanya kalau di bangunan gede seperti mall dan lain-lain itu masih kelihatan teman-teman baloknya itu apa. Apalagi kalau lihatnya di gedung parkir, nah itu kelihatan balok itu bentuknya seperti apa. Rumus momen lentur balok itu bisa dilihat di sini rumusnya M sama dengan WL pangkat 2 per 8, di mana M-nya itu momen maksimum, W-nya itu beban merata, dan L-nya itu panjang balok. Nah, penjelasan sederhana rumus ini menunjukkan bahwa semakin panjang balok, semakin besar momen yang terjadi. Semakin besar beban, semakin besar gaya yang harus ditahan balok. Itulah alasan kenapa balok harus didesain dengan ukuran dan tulangan yang tepat. Tulangan balok juga memiliki dua jenis tulangan. Yang pertama, tulangan utama yang dipasang memanjang sepanjang balok dan menahan gaya lentur, tarik dari bagian bawah dan tekan di bagian atas. Yang kedua adalah tulangan cincin atau sengkang, yang dimana dipasang tegak dan melintang, menahan gaya geser, mencegah retak diagonal, dan mengikat tulangan utama. Hubungan kolom dan balok sendiri di lapangan itu dalam struktur bangunan, kolom dan balok bekerja sama seperti satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Kolom itu untuk menopang vertikal dan balok itu penghubung horizontal. Contoh di rumah, kolom berada di sudut dan tengah bangunan. Balok menghubungkan semua kolom. Di atas balok ada lantai dan dinding. Kenapa keduanya penting? Karena tanpa kolom, bangunan tidak punya penopang vertikal dan bisa roboh ke bawah. Nah, tanpa balok sendiri, beban lantai tidak tersalurkan dengan baik dan struktur menjadi lemah dan mudah retak. Nah, langsung saja kita ke perhitungannya ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Ini adalah menghitung perencanaan balok. Kita buka juga ya teman-teman Excelnya. Nah, jadi di Excelnya ini sendiri ini udah jelas banget teman-teman. Jadi misal kalian tinggal masukin nilai-nilainya, ntar di sininya langsung kehitung sendiri tulangan pokoknya momennya berapa, P-nya berapa, W-nya berapa, A-nya berapa. Nah, kontrolnya juga kelihatan di sini. Analisis tulangan sengkangnya juga kelihatan dan tulangan sengkangnya itu berapa. Itu tinggal kalian masuk-masukin saja teman-teman. Jadi di ini udah bagus banget ya Excelnya teman-teman. Lanjut aja kita menghitung perencanaan balok. Yang pertama itu dimensi portal. Balok atap direncanakan 25 per 50, yang dimana hanya itu sama dengan 50 cm. Lebih besar dari 1 per 15. 690 sama dengan 46 cm. Balok lantai direncanakan 30 per 55, yang dimana H sama dengan 55 cm, lebih besar dari 1 per 15, 690 sama dengan 46 cm. Kolom direncanakan 30 per 40 untuk lantai 1 dan lantai 2. Nah, ini bisa dilihat gambar perencanaan portalnya itu sendiri. Lanjut, perhitungan tulangan balok, data material balok, FT-nya 25 MPa. Nah, kita masukin di sini 25 MPa. Lanjut, FY-nya 400, kita masukin di sini 400. Lalu B1-nya 0,85, di sini kita masukin nih dari nilai
dari ini. Jadi, hasil ini juga B1 ini juga, terhubung sama, kolom sebelumnya ya, teman-teman. Nah, terus di sini lenturnya bisa dilihat 0,08 di sini, langsung masukin saja P-min-nya yaitu 0,0018. Dan untuk FY-nya sendiri itu 400 MPa. Di sini FY-nya bisa dilihat. Nah, P-min-nya itu di sini 00,35. Dari sini 400 dibagi 1,4 dibagi 400 dapatnya 0,0035. PB-nya di sini dari hasil B1 terus 0,85 dikali B1 dikali FC per FY. Dimasukin jadi 600 per 600 plus FY. Sama dengan 0,85 dikali 0,85 dikali 25. Sama di per 400 sama dengan 600 per 600 plus 400 sama dengan 0,027 untuk PB-nya sendiri. Bisa dilihat di sini PB itu kemarin sih sudah saya masukin ya teman-teman, cuman saya lupa saya taruh mana. Soalnya di sini udah lengkap sih teman-teman sebenarnya. Gitu teman-teman. Nah, lebar plat BW-nya bisa dilihat di sini 300. Terus eh, tinggi balok atau H-nya di sini bisa dilihat itu 550 bisa dilihat. Jadi di sini itu BW tadi 300. Terus mm tinggi baloknya itu 550. Nah, terus kalau nyari nilai lanjut dulu ke daging P-nya itu sama dengan 40 ya teman-teman. Bisa dilihat dia dia tool pokoknya itu 16 mm dan lapisan tulangan LP-nya itu sama dengan 2. Dia tulangan sengkangnya itu 8 mm. Nah, D-nya ini bisa dicari dengan nilai ini ya teman-teman. Rumusnya LP per dia titik T pokok plus LP kurang 1 dalam kurung 25 sama dengan 2 plus dia sengkang plus P sama dengan 76 per 55. Yang ini bisa dilihat hasil yang ini. Jadi ikutin saja teman-teman. Ini dia kalau dimasukin ini dia langsung ke hitung teman-teman. Terus untuk nyari D-nya sendiri itu H dikurang nilai D yang tadi, yang ini. Jadi hasilnya 473. Udah langsung begitu aja dia langsung kemasuk teman-teman. Oke. Pribadi balok IF-nya bisa dilihat di sini daerah momen tumpuan IF dan FE dapat dihitung dengan rumus ABC. Yang dimana A sama dengan min Q sama dengan min 43,12 per 2 KN per M. B-nya itu sama dengan FE sama dengan 148,754 KN. Dan C-nya sendiri itu MEF sama dengan min 188,324 KN M. Lalu jaraknya di sini ada rumusnya. Jarak E juga ada rumusnya sendiri. Ini tinggal masukin teman-teman. Hasilnya 8717,56 mm. Jarak F-nya sendiri kita masukin juga rumusnya sama dan hasilnya pun sama 8717,56. Jadi momen tumpuan IF itu berjarak 0 mm sampai 1028 mm, sedangkan momen tumpuan FE itu berjarak 4246 mm sampai 5000 mm. Momen lapangan direncanakan berada di tengah-tengah bentang IF dan dihitung. MLAP-nya bisa dilihat di sini, yaitu IMF ditambah FE dikali L per 2 dikurang Q di L per 2 lagi kurang L per 2 lagi per 2. Ini angka-angkanya dimasukin semua yang tadi sama dengan 174,387 kN per M. Adapun jarak momen lapangan 1028 mm sampai dengan 4.246 mm. Perhitungan tulangan lenturnya, turunan IF-nya ini bisa dimasukin juga nilai D-nya di sini 473. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya ada cuman saya lupa saya masukin mana.
Jadi di sini itu udah lengkap, masukin nilai ini, BW-nya, payment-nya yang tadi, yang ini. Terus masukin Pmax-nya juga sudah ada, MU-nya ini juga ada di sini, bisa dilihat aja teman-teman. Ini 188,324 knm, mm-nya sendiri ini bisa MU per rumus yang ini ya teman-teman, sama dengan 188,324 per 0,8 sama dengan 235,41 knm, sama dengan 23541,0000 nm. Menentukan P yang diperlukan adalah dengan rumus ini, yang dimana 23541,0000 per 300,473,5 pangkat 2 sama dengan 52. Nah, P-nya sendiri ini bisa dicari. Nah, ini teman-teman hasilnya 0,096. Lalu P-nya sendiri itu kan tadi udah ada nih P-nya 0,035. Itu lebih kecil dari 0,0096. Jadi Pmax-nya itu bisa dilihat di sini 0,0203. Jadi P perlunya di sini perlu di tempat IF bisa dilihat di sini rumusnya. Jadi kalian itu tinggal masukin aja teman-teman pip perlunya itu, jadi udah langsung dapat di sini 0,0096. Terus ulangan perlunya juga dilihat. Kalau mau cari nilai AS ini P dikali BW dikali D sama dengan nilai P-nya tadi kita masukin ini, terus BW-nya itu kita masukin nilai BW yang tadi ini, dan nilai D-nya itu kita masukin nilai D yang ini, hasilnya 1363,68. Bisa dilihat ini sama ya teman-teman di tumpuan IF sendiri. Maka digunakan 7 per 16 sama dengan 1407 mm. Nah, kontrol lebar baloknya sendiri bisa dilihat ini rumusnya. Jumlah maksimal satu lapisnya di sini dihitung, hasil dari ini sama dengan 2 buah. Nah, ini dihitung juga hasilnya itu 7 per 437 sama dengan 1,602 sama dengan oke. Kontrol kekuatan platnya dimasukin juga seperti itu. Nah, lanjut lagi di tumpuan IF itu caranya sama aja ya teman-teman. Dan di lapangan IF-nya itu juga masukin sama aja. Sudah gitu, kita masuk ke perhitungan tulang sengkang. Tulang sengkangnya itu balok IF di atas dibagi menjadi 10 segmen sebagai berikut. Ini udah kita bagi ya teman-teman. Nah, jadi cara nyari nilai FC-nya ini tinggal diikutin aja teman-teman. FC-nya berapa nih. Jadi analisisnya udah sesuai banget ini teman-teman. Gitu. Dimasukin aja semuanya nih segmen 1. Misal itu kita masukin nilainya semuanya ini. Q-nya berapa, FN-nya berapa, FS-nya berapa. Nah, jadi FS nih, dilihat di sini FS-nya 12955. Sama kan teman-teman, di sini 12955. Soalnya ini tuh udah kehitung semua, FN-nya itu juga sama, begitu teman-teman. Begitu pula sampai ke segmen ke-10. Nah, ini juga bisa dilihat gambarnya ya teman-teman. Seperti itu. Maaf kalau ada salah kata dan salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.